Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Dr. Dino. Izinkan saya mereview pertemuan keempat. Yang pertama, adapun tahapan review tentang materinya. Materi 1 yaitu tanda-tanda orang bodoh. Yang pertama adalah orang yang memberikan kunci emosinya pada orang lain. Poinnya, menggantungkan kebahagiaan kepada orang lain. Orang lain baik, kita bahagia. Orang lain tidak baik, kita menderita. Nah, yang menentukan bahagia adalah diri sendiri. Jangan biarkan kunci emosi itu pada orang lain. Jangan kebahagiaan diberikan kepada orang lain. Yang menentukan diri kita adalah kita sendiri. Yang kedua, tanda-tanda orang bodoh adalah mengambil bola api yang melukai orang lain ke diri sendiri. Poinnya, jangan biarkan kita stres gara-gara orang lain. Biarkanlah orang lain stres karena kita. Misalnya, orang marah-marah tidak jelas pada kita karena orang tersebut tidak bisa mengatur emosinya. Dan kita juga ikut marah-marah bersama dia. Nah, itulah yang disebut mengambil bola api yang melukai orang lain ke diri sendiri. Yang ketiga, mengizinkan dirinya untuk menderita 2 kali. Dari cerita eksekusi kematian, dia tidak mau menderita sebelum eksekusi dijalankan. Dia hanya mau menderita pada saat eksekusi mati tersebut. Nah, itulah yang disebut mengizinkan dirinya untuk menderita 2 kali. Jangan mengizinkan dirinya untuk menderita 2 kali. Cukup 1 kali. Di lain kasus, apabila sesuatu terjadi, maka contohnya misalnya di PHK, maka kita harus mengambil tindakan atau mengambil persiapan pada saat kita keadaan yang paling pahit atau paling buruk. Baru kemudian kita sudah bisa menerimanya dalam keadaan itu. Sehingga sewaktu kita dalam keadaan pahit, kita terpuruk kembali. Nah, itu tidak mengizinkan dirinya untuk menderita 2 kali. Karena apabila orang di PHK, pada akhir-akhir ini dia stres dan tak mau makan, mengakibatkan dirinya terluka untuk yang kedua kali. Yang keempat, orang yang melanggar aturan kehidupan. Poinnya, di dalam kehidupan ini ada yang disebut aktivitas pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwasanya Allah yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini. Yang kedua adalah aktivitas ciptaannya. Bagaimana cara kerjanya, prosedurnya. Nah, jadi suatu cerita ya dalam mengendarai mobil, maka untuk bisa berjalan mobilnya, lepaskan handbrake-nya agar mobilnya jalan. Karena si pengendara itu adalah menarik handbrake-nya sehingga jalannya tidak sesuai dengan prosedurnya, tidak sesuai dengan cara kerjanya. Nah, di dalam poin 4 ini kita harus bisa mengubah pola pikir negatif menjadi positif untuk memperbaiki keadaan fisik akibat pikiran negatif. Sehingga kita harus berpikiran positif, kita harus membuat persamaan persepsi, kita harus membuat state ikhlas, state syukur, state pasrah, ya, yang sudah kita pelajari di pertemuan kedua. Yang kelima adalah berhenti untuk belajar. Nah, poinnya ilmu adalah sangat berkembang. Ilmu sangat berkembang. Dulu kalau sudah tidur, minum obat tidur, itu disebut benar. Tapi setelah kita mempelajari ilmu UMP, maka itu tidaklah benar. Jadi kita belajar, dan mencari ilmu, mengupgrade ilmu, ya, agar kita bisa memahami keadaan kita dan kita bisa mengatasi keadaan kita yang tidak berdaya menjadi berdaya. Karena di UMP ilmu-ilmu itu sudah diberikan dengan jelas dan kita mereview lagi sesuai dengan keadaan kita. Nah, filosofi yang diberikan untuk itu adalah
Bukan bajumu yang sempit, tapi badanmu yang besar. Bukan masalahmu yang besar, tapi cara berpikirmu yang sempit. Nah, untuk itu kita harus mengupgrade ilmu. Mengupgrade ilmu. Dulu kita mengupgrade ilmu dari pendidikan formal, nah sekarang kita mengupgrade ilmu dari pendidikan kecerdasan emosional. Itulah materi 1. Materi 2, question power. Nah, orang entitas memiliki kekuatan pertanyaan yang memberikan respon negatif apabila terjadi sensasi terhadap fisik. Orang entitas atau orang kecemasan berlebihan selalu meyakini ide negatif yang diciptakan diyakini menjadi kenyataan. Ya, seperti kayak saya, disitulah kelemahan saya. Jika terjadi sensasi fisik seperti jantung sangat berdebar, maka question yang hadir adalah kenapa aku ini? Apakah ini serangan jantung? Baru bagaimana ini kalau aku tidak bisa bertahan? Bagaimana dengan anak istriku? Apa yang terjadi jika aku meninggal tiba-tiba? Apakah ini penyakit bawaan dari orang tuaku? Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan question power yang terjadi akibat kesansi fisik yang dulunya bahwa ini adalah penyakit bawaan dari orang tua. Nah, itulah yang menyebabkan remedial terapinya, perulangan-perulangan itu membawa-bawa keadaan yang sebelumnya. Padahal kita sudah melakukan check up bahwasanya kita normal dan kita sudah mengetahui bahwasanya kita terserang anxiety disorder. Begitulah pertanyaan yang terus muncul sehingga jika kita tidak bisa memberikan respon yang positif, maka kita bisa collapse. Padahal dalam mengatasinya ada beberapa teknik penguasaan. Yang pertama itu adalah rumus kehidupan. Rumus kehidupan 1 event. Rumus kehidupan 1 yaitu event tambah respon hasil outcome. Reaksi fisik dan emosi. Artinya kejadian ditambah respon hasil reaksi fisik atau emosi dari kejadian bisa terjadi apabila ada respon yang kita berikan. Apakah itu tergantung kepada respon yang kita berikan. Apakah itu respon positif, apakah itu respon negatif. Nah, rumus kehidupan yang kedua adalah penderitaan sama dengan rasa sakit dikali penolakan. Nah, semakin kita tolak, kita tidak menerimanya, dikali rasa sakit, maka penderitaan kita semakin bertambah. Yang kedua itu adalah kenali sebab akibat. Akibat sensasi ini, apa sebabnya? Maka sebabnya lah diberikan respon positif. Karena akibatnya itu adalah sensasi yang terjadi pada reaksi fisik kita. Yang ketiga adalah metafora sampah. Artinya kita tidak boleh memasukkan sampah ke dalam tubuh kita. Karena untuk membersihkan sampah, maka kita harus membuang sampah. Dan kita tidak mau lagi memasukkan sampah ke dalam tubuh kita. Diibaratkan tubuh kita itu adalah suatu ruangan. Sampah itu adalah ide-ide negatif, pertanyaan-pertanyaan negatif, ya sugesti-sugesti negatif. Jadi kita tidak boleh lagi memasukkan sugesti negatif, ide negatif, dan imajinasi negatif. Yang keempat, kita harus mengambil kesimpulan, menerima bahwa sensasi ini bukan ancaman, tapi alarm. Karena yang terjadi pada diri kita, kita harus bisa mengalahkan apa yang terjadi di reaksi fisik kita. Nah, apabila sudah kita kalahkan dan kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya itu adalah bukan ancaman, karena memang itulah keadaan anxiety disorder yang terjadi, tidak satu keadaan tapi bisa terjadi banyak keadaan. Karena dengan sensasi ini ada yang tidak beres di dalam tubuh kita, bukan penyakit, tapi keadaan kecemasan yang berlebihan. Di samping 4 cara itu, teknik menggunakan state, rasa kita bisa langsung memberikan respon positif terhadap sebab sensasi itu dengan menggunakan persamaan persepsi, diantaranya ikhlas, kemampuan dalam memahami bahwa segala yang bernilai hanyalah titipan, bukan hak milik Allah. Bukan hak milik, hanyalah titipan Allah semata. Sabar, selaras antara pikiran dan keadaan. Kita harus sabar, kita harus menunggu, kita harus menunda respon. Yang ketiga adalah pasrah. Berjuang kita semaksimal mungkin pada prosesnya dan hasilnya kita serahkan kepada Sang Penentu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat,
ya, membuat kemampuan kita lebih besar daripada beban. Bukan beban lebih besar daripada kemampuan. Materi ketiga yaitu EFT, Emotional Freedom Therapy. Ya, 3 hal yang membuat EFT gagal. Yang pertama, kita hanya melakukan ritual bukan state. Nah, inilah yang terus kita latih. Yang kedua, tidak spesifik. Sensasi disebutkan, sakitnya dijelaskan, apa yang terjadi pada fisiknya. Baru yang ketiga, rasa dengan kata berbeda. Maka kita harus kita rasakan dengan membayangkan atau memutar film apa yang terjadi. Tahapan EFT yang pertama rehidrasi, minuman air putih lebih besar, kurang lebih yaitu 250 cc. Lepaskan logam, akses skala, sekarang bisa yang terjadi ataupun remedial. Filosofinya, rumus EFT adalah asap, api, terima, jawab, kumpul. Nah, untuk melaksanakannya kita bisa menggunakan setup dan karate chop, yaitu kita memukul-mukul jari dan kita membuat setup. Nah, untuk melaksanakan ini, maka yang pertama itu kita harus melepaskan logam. Yang pertama kita harus minum. Setelah minum, kita harus melepaskan logam-logam, misalnya kaca, kacamata, gelang, baru kemudian rantai jika ada, ya. Baru kemudian kita akses skala. Nah, rumus setup tadi, di dalam rumus setup itu ada meskipun saya merasakan asap sebagai sensasinya karena apinya, baru kemudian terima, tambah jawab, dan kumpul. Nah, case saya adalah hari ini abang ipar saya meninggal dunia karena COVID. Jadi sensasi yang datang itu jantung berdebar, ya, ada ketakutan apinya yang menyebabkan apinya itu menyebabkan karena hari ini abang ipar saya meninggal. Jadi sensasi yang terjadi adalah jantung berdebar, badan lemas, baru di sebelah kiri ada nyut-nyut. Jadi bisa kita terapkan penggunaan EFT pada keadaan sekarang. Jadi ini kita ulangi 3 kali. Ya. Jadi kita rasakan state, feeling, kita lihat gambar-gambar di rumah sakitnya, baru kemudian kita lihat pemberangkatan pemakamannya, pemberangkatan ambulannya, ya. Baru kita rasakan state kita rasakan keadaan fisik kita, baru kita lakukan terapi EFT, meskipun saya merasakan jantung saya berdebar kencang, badan terasa lemas, kemudian terasa nyut di sebelah kiri, karena hari ini abang ipar saya meninggal dunia karena COVID. Saya merasakan bagaimana jika saya positif, apakah saya sanggup melaksanakan itu. Saya menerima ini menjadi masalah saya, Allah. Saya selalu mengkaitkan keadaan yang belum terjadi menjadi terjadi, dan itu adalah menjadi masalah saya. Masalah yang sebelum terjadi, saya anggap itu adalah kenyataan. Saya adalah orang yang egois, karena belum terjadi sudah saya anggap terjadi. Saya ikhlas ya Allah. Saya ikhlas karena hidup ini adalah milik-Mu ya Allah. Semua hidup yang ada di muka bumi ini adalah titipan, bukan hak milik. Engkaulah yang menentukan segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Engkau yang menghidupkan, Engkau yang mematikan. Untuk itu, saya ikhlas ya Allah. Saya mencintai diri saya sepenuhnya ya Allah. Saya tidak mau zalim terhadap diri saya. Saya tidak mau memasukkan sampah negatif
di mana belum terjadi sudah terjadi. Saya tidak mau lagi memasukkan itu, ya Allah. Saya pasrahkan kesembuhan ini hanya kepadamu, ya Allah. Saya pasrahkan kesembuhan ini hanya kepadamu, ya Allah. Karena saya mencintai diri saya sepenuhnya dan keluarga saya. Saya pasrahkan ketenanganku ini kepadamu, ya Allah. Saya pasrahkan ketenanganku ini kepadamu, ya Allah. Demi kebaikan dan kemajuan hidup dan keluarga saat ini dan di masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun hari ini saya merasakan jantung saya berdebar kencang, badan saya terasa lemas, dan terasa nyut sebelah kiri. Ya, tadi skalanya 3, ini sudah berubah menjadi 2. Karena hari ini abang saya meninggal dunia karena COVID. Jika saya kena positif, bagaimana yang terjadi pada diri saya? Apakah saya sanggup menerimanya? Saya egois, ya Allah. Yang belum terjadi sudah saya anggap itu terjadi. Saya menerima ini menjadi masalah saya, ya Allah. Saya menerima ini menjadi masalah saya, ya Allah. Saya selalu mengaitkan masalah yang belum terjadi sudah terjadi. Masalah yang belum terjadi, saya yakini itu akan terjadi. Saya ikhlas, ya Allah. Saya ikhlas, ya Allah. Sesungguhnya semua yang ada di muka bumi ini hanyalah milik-Mu, ya Allah. Hanyalah sebuah titipan-Mu, ya Allah. Bukan hak milik kami. Engkaulah yang mematikan dan menghidupkan semua yang ada di muka bumi ini, ya Allah. Saya mencintai diri saya sepenuhnya. Saya mencintai diri saya sepenuhnya. Saya tidak akan memasukkan sampah negatif ke dalam diri saya. Saya tidak mau zolim pada diri saya. Saya pasrahkan kesembuhan ini kepadamu, ya Allah. Saya pasrahkan kesembuhan ini padamu, ya Allah. Saya pasrahkan ketenangan jiwa ini padamu, ya Allah. Karena Engkaulah yang menentukan segala sesuatunya, ya Allah. Ya Allah, saya pasrahkan ketenangan hidup ini, ya Allah. Ketenangan hidup ini bersama keluarga, ya Allah. Untuk hari ini dan masa depan kami, ya Allah. Oh Allah, ilahana, ilahana, ilahana. Meskipun hari ini saya merasakan jantung saya berdebar, badan saya lemas, dan terasa nyut sebelah kiri. Alhamdulillah skalanya turun 1. Karena hari ini abang ipar saya meninggal dan kakak saya masih menderita COVID, ya Allah. Saya membayangkan bagaimana jika saya positif, apa yang terjadi pada diri saya, apa yang terjadi pada keluarga saya, ya Allah. Saya ikhlas, ya Allah, menerima masalah ini, ya Allah. Karena saya selalu mengkaitkan yang belum terjadi kepada yang kenyataan. Saya egois, ya Allah. Belum terjadi sudah saya kaitkan dengan masalah, dengan yang terjadi. Itu adalah masalah bagi saya, ya Allah. Saya menerima ini menjadi masalah saya, ya Allah. Saya ikhlas, ya Allah. Saya ikhlas, ya Allah. Bahwasanya abang saya sudah meninggal dunia. Abang ipar saya itu adalah titipan-Mu, ya Allah. Bukan hak milik kami, ya Allah. Saya ikhlas, ya Allah. Kami pasrah, ya Allah. Kami pasrah. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, ya Allah. Tapi hanya Engkaulah yang menentukan segala sesuatunya, ya Allah. Hanya Engkaulah yang menghidupkan dan mematikan. Semua ini adalah takdir-Mu, ya Allah. Saya pasrah dan ikhlas, ya Allah. Saya ikhlas dan pasrah atas keadaan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saya pasrahkan kesembuhan ini kepadamu, ya Allah. Saya pasrahkan ketenangan ini kepadamu, ya Allah. Saya pasrahkan kesembuhan jiwa raga ini, ya Allah.
demi keutuhan keluarga kami, ya Allah, demi kekuatan batin saya, ya Allah, untuk hari ini dan masa depan saya ke depannya, ya Allah. Bimbinglah kami ke jalan yang benar, ya Allah. Bimbinglah kami ke jalan yang benar, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, berikan kesembuhan pada kami, ya Allah. Berikan kesembuhan kepada saya, ya Allah, dan keluarga saya, ya Allah. Jauhkanlah kami dari sifat kecemasan yang berlebihan, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ya Allah. Materi kedua, refleksi keadaan sebelum join dengan KMP. Biasanya saya kalau mendengar berita apa yang terjadi kepada keluarga saya, maka saya tidak bisa mengontrol emosi, ya, tidak bisa mengontrol emosi. Biasanya itu udah jantung berdebar, maka ada angin itu naik dari punggung sampai ke tulang ekor bawah, dan itu mengakibatkan badan lemas tidak berdaya, ya. Baru kemudian jantung berdebar itu mengakibatkan nyut sebelah kiri juga semakin kencang, dan itu saya udah sangat ketakutan, dan itu pasti ada 2 obat yang dimakan, yaitu Mentate dan penenang. Nah, itulah sebagai obat yang harus diminum untuk mengakhirin itu. Tapi setelah kita ikut pertemuan 1, mempelajari rumus kehidupan, itu yang sangat bagus sekali. Baru yang kedua, persamaan persepsi, state, dan ini kita melaksanakan EFT, yaitu dengan hipnoterapi, kita sendiri yang menyelesaikan, dan kita bercerita, men-setup, artinya kita sebagai sutradara pada diri kita sendiri, kita melaksanakan setup, dan kita mengulang-ulang, dan kita membayangkan semua yang terjadi. Aplikasi ke keadaan sekarang yaitu setiap hari memang terdapat masalah. Masalah yang paling berat itu adalah mendengar kematian. Ya, mendengar kematian karena terniang kembali gitu. Apabila ada kematian, terniang kembali kematian orang tua, kemudian yang di dalam pelukan saya gitu. Tapi alhamdulillah dengan menguasai state ikhlas, sabar, kita ulang-ulang, kita kaji-kaji, kita dalamin, ya keadaannya tidak separah seperti yang dulu. Kalau skalanya dulu bisa 7, ini ya namanya manusia masih ada juga skalanya 1 gitu, skalanya 1. Baru kemudian ya kita mendengarkan cerita-cerita, membaca dan mendengarkan video-video Dr. Dino ya untuk mengatasi ini. Hasil dari materi yang sudah dipelajari dan kuasain, ya alhamdulillah dengan mempelajari UMP di pertemuan keempat ini, saya sudah bisa mengatasi masalah saya, ya walaupun belum sebagai unconfused competent, ya mungkin perlu bimbingan lagi, perlu belajar lagi, perlu pendalaman materi lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.